Halo tetangga online, siapa yang mimpi punya rumah di Jakarta? Jangan cuma mimpi dong, tapi diusahain. Dan sekarang saya mau ajak kalian cari rumah yang letaknya di kota Jakarta persis, bukan di pinggiran, lokasinya strategis, dan harganya masuk akal. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, tetangga online, sekarang saya mau ajak kalian cari rumah. Dan sekarang saya lagi ada di Synthesis Haze, tepatnya di Cluster Baltic. Rumah di belakang saya ini tipe kaya. Dia punya luasan sekitar 96 meter persegi dan luas bangunan 136 meter persegi. Lebarnya adalah 8 meter ya, dari ujung ke ujung, dan panjang ke belakang itu 12 meter. Bisa kalian lihat dari depan ini rumahnya modern banget, bergaya Skandinavia. Kelihatan ya, lancip-lancip dan minimalis, minim tekukan gitu ya. Di depan sini dia punya lebar 8, itu artinya kalian punya space untuk carport yang cukup luas untuk 2 mobil. Dan di sini ada kanopi, ini kanopi sudah include dalam paket penjualan, artinya ketika kalian beli rumah, udah dapat kanopinya. Dan sekarang carportnya ini, lantainya, kalian bisa lihat ini dia pakai keramik ukuran 50 x 50, tapi ini motifnya yang mozaik gitu ya. Dan ini dia matte, artinya dia nggak licin, aman misalnya kalian melangkah di sini nggak akan terpeleset. Dan di sini diseling dengan rumput sintetis. Nah ini opsional ya kabarnya. Saya nggak tahu ini udah include dalam paket penjualan atau belum. Nanti kalian langsung tanya aja. Dan saya mau kasih lihat siapa tahu ada yang belum ngeh. Nah mundur dulu mas kameramen. Kalau kalian perhatiin di depan rumah ini sudah nggak ada kabel berseliweran. Utilitiesnya sudah ditanam di bawah ya, artinya nggak ada kabel lagi yang menjulur ke bangunan ataupun melenggang di sekitar rumah kalian. Mantap banget ya. Rumah baru mestinya standarnya kayak gini nih, udah modern juga ya, dan juga lebih nyaman gitu kelihatannya. Nah di depan sini selain ada carport, tentunya ada taman yang cukup luas karena kita iklimnya tropis. Jadi saya saranin tetangga misalnya punya taman di depan itu, kasih tanaman-tanaman tropis seperti ini. Kenapa? Karena supaya ngerawatnya itu lebih mudah karena sesuai iklimnya dan juga kelihatan lebih segar gitu ya. Tapi ya balik lagi sih ke preferensi kalian. Oke, kita bahas bangunannya. Di sebelah sini dia pakai material papan semen yang motif kayu seperti ini ya tetangga. Dan di belakang saya ini ada dinding yang kalau sekilas kalian lihat ini kayak semen kamprotan. Padahal ini bukan semen kamprotan, ini adalah cat dekoratif yang finishingnya mantep banget, halus. Ini nggak gampang rontoknya. Ini zaman sekarang udah canggih banget ya, teknologi bangunan ya. Udah nggak manual lagi, tapi misalnya kalian mau manual bisa juga. Tapi kalau misalnya mau lebih praktis, lebih rapi, bisa pakai cat dekoratif seperti ini. Dan di sini juga ada permainan berupa tali air seperti ini, garis-garis, supaya bangunannya terlihat lebih manis tetangga. Dan di bagian depan juga terdapat bukaan berupa jendela yang cukup lebar. Dia materialnya rangkanya itu aluminium dan ini framenya warna hitam tetangga, dan di atas sana terdapat CCTV dan ini udah gratis atau termasuk dalam paket penjualan. Dan di bagian depan ini kalau kita perhatiin juga ada overhang ya. Jadi dia bangunannya bagian depan tuh agak maju, itu bagus supaya di atas dapat space yang lebih luas. Dan di sini juga ada detail yang menarik nih tetangga. Jadi di sebelah sini dia dibuat curve gitu loh. Jadi dia nggak nempel sampai sini nih bangunannya nih. Nanti kita lihat bareng-bareng ke atas ya. Oke, sekarang kita mau bahas lagi ke bagian teras. Ini adalah teras dan pintunya dia menggunakan material engineering wood dengan finish cat duko halus seperti ini. Warnanya ini kurang lebih warna krem. Dan selain pintunya yang tergolong cukup premium ini, kita juga dapat gratis smart door lock seperti ini. Jadi udah langsung aja tinggal pindahin atau bawa barang-barang kalian pindah ke rumah barunya. Yuk kita masuk. Oke, sekarang kita bahas bagian interiornya. Dan ketika masuk, rumahnya memang cenderung compact ya, tidak terlalu luas. Karenanya di sini pakai desain open plan. Di sini sudah menyatu semua, living room, dining, dan juga kitchen. Nah kita bahas living roomnya dulu. Jadi saya disclaimer dulu tetangga, kalau kalian lihat furniture ini semua ada di dalam rumah ini, itu adalah sebagai keperluan rumah contoh. Tapi misalnya kalian naksir nih dengan interiornya, kalian bisa tanya aja apakah bisa beli dengan interior seperti ini.
Oke, di sini ada living room yang cukup luas tetangga. Di sini layoutnya, penempatannya begini ya. Pakai sofa L, kemudian TV-nya ada di bagian sebelah sini. Karena di sampingnya itu adalah bukan area terbuka, jadi bisa untuk menempatkan TV dan kabinet-kabinet semacamnya. Oke, karena open plan tadi ya, jadi nggak ada sekat antara area living dan juga kitchen di bagian sini. Ini adalah area kitchen, dan yang saya suka lagi, ini interiornya keren. Ada island, misalnya kalian habis masak, taruh makanan di sini sebelum dihidangkan ke bagian sana. Asik banget ini. Kita bahas dapurnya atau area kitchennya. Jadi di sini dia modelnya linear, jadi segaris aja dapurnya. Dan misalnya kalian perlu udara segar, kalian bisa buka pintu atau jendela di bagian belakang ini. Dan ini cukup tinggi ya. Kalau kalian perhatiin, ini kabinetnya cukup tinggi. Jadi kalian ketika masak itu nggak khawatir kepentok dengan kabinet dari kitchen set ini. Dan di sini ada detail yang menarik. Ini kabinetnya juga lucu. Jadi di baliknya ini ada lemari es atau kulkas. Ini desainnya juga lucu. Jadi alih-alih dia pakai lancip ya, menyudut gitu, di sini dibikin curve. Oke tetangga, kita sekarang lihat area diningnya. Ini kalau di rumah contoh, dining areanya dikasih dining table yang cukup besar ya. Jadi bayangin ini ukurannya saya kurang jelas ya berapa, tapi kalau lihat dari kursinya ini bisa muat untuk makan 6 orang sekaligus. Oke, itu kan sisi di kanan rumah. Sekarang kita bahas sisi kirinya. Nah, jadi di lantai 1 ini selain area komunal terdapat juga area private berupa kamar tidur. Nah, di lantai 1 ini ada 1 kamar tidur yang menurut saya hampir menyerupai master bedroom. Selain luas, dia dapat bukaan yang besar-besar ke bagian taman dan juga dia dapat kamar mandi di dalamnya. Wih. Tuh. Asik banget ya. Ini kamar mandinya proper tetangga, cukup luas. Udah dibagi, ini ada area wastafel, area shower, area basah di sini, dan juga area closet. Jadi misalnya kalian nggak suka tinggal di atau punya kamar di lantai 2, kalian sukanya di lantai 1, di kamar ini aja bisa loh. Jadi ini udah hampir menyerupai master bedroom. Atau kalian punya orang tua gitu ya, yang tinggal bareng kalian, ini bisa banget. Lanjut tetangga. Lalu kalau misalnya ada tamu nggak nginep, mau ke toilet, masa masuk kamar dulu? Enggak dong, karena di sini udah disiapin toilet atau powder room. Nyaman banget. Masih proper banget ketika ada teman main ataupun ada tamu yang memerlukan ruangan ini. Mantep. Dan sebelum saya lanjut ke bagian belakang sana, di sini saya mau kasih lihat kalian, dia pakai lantai granite tile ukuran 60 x 60, warna broken white seperti ini atau putih gading gitu ya. Nah, kita mau bahas area luarnya, tapi kita sini dulu deh. Sini dulu sebelum keluar yuk. Ini ada yang seru lagi di rumah ini. Jadi di lantai 1 itu, selain kamar tamu atau kamar orang tua, di bagian depan, di sini juga terdapat kamar tidur ART. Dia posisinya di bawah tangga memang, tapi di sini juga masih proper tetangga. Nah ini nggak kepentok. Tinggi saya 175, nggak kepentok. Di bawahnya itu bisa dikasih lemari ya tetangga, kasurnya di bagian sini. Dia lebar 3, panjangnya 2 meter tetangga. Jadi ini masih proper banget untuk ART ya. Udah gitu, selain cukup luas, kamar ART juga punya privasinya sendiri. Berupa kamar mandi. Cahayanya melimpah, terus full keramik. Udah gitu, selain cukup luas, kamar ART aja masih dapat jendela yang proper. Sebesar ini jendelanya. Ini ada lebar 60 cm, tinggi ke atas sekitar 80 cm. Proper banget ini untuk ukuran kamar ART. Oke, kita lihat area belakangnya yuk. Oke tetangga, sekarang kita udah di bagian belakang rumah. Karena ini lahan yang nggak dihabisin untuk bangunan, jadi kita punya space untuk bikin taman di bagian belakang. Ini ada taman yang ukurannya cukupan gitu ya, artinya dia tidak terlalu luas, tapi ini matters banget buat sirkulasi udara ke bagian dalam rumah kalian, tetangga. Dan di sini juga ada overhang dari lantai 2. Dan untuk maintenance AC, di sini udah disiapin nih. Nggak kelihatan dari depan rumah ya. Kalau berjejer begini, artinya dia dapat dengan mudah untuk di maintenance. Jadi tukang AC nggak perlu mondar-mandir, bolak-balik ke sana-sini lagi. Udah di satu area dan dia bisa bersihkan atau servis AC-nya.
Dan di belakang saya ini terdapat area laundry, proper banget ya. Biasanya rumah itu jarang yang ngasih space area laundry seperti ini. Yang dibuatkan memang dedicated. Biasanya kan harus pinter-pinter pemilik rumah ya. Tapi kalau di sini udah tinggal bawa aja mesin cucinya dan bisa pakai di area sini. Mantep. Sekarang kita lihat lantai 2-nya yuk. Ya, tetangga, sekarang kita OTW lantai 2. Tapi saya mau kasih lihat ini. Ada hal yang lucu. Jadi desainnya Skandinavian, clean, minimalis. Tapi railingnya ini malah cenderung rough gitu ya, atau hampir industrial lah. Karena dia pakai besi pipa seperti ini di satu sisi aja. Dan digenggam juga pas. Kayaknya ini ukuran pipa 1,5 inch. Dan ini trapnya atau anak tangganya jaraknya kecil-kecil, pendek-pendek. Jadi melangkahnya itu tuh nggak capek, nggak sampai gini. Wah. Intinya nggak bikin ngos-ngosan tetangga. Dan sekarang kita udah ada di lantai 2. Di sini terdapat 2 kamar tidur. Sekarang kita masuk dulu ke kamar tidur 1. Ini adalah kamar tidur anak ya ceritanya. Tapi nanti kalau misalnya kalian beli rumahnya, terserah kalian ini mau jadi kamar kerja kah, kamar anak kah. Terserah kalian. Ini kamarnya berada di bagian depan rumah. Kalau butuh cahaya ini tinggal dibuka aja. Ataupun butuh udara tinggal dibuka aja. Jadi ini bukaannya lebar-lebar banget. Ketika dibuka cahayanya melimpah. Ini luasannya cukup untuk menempatkan satu kasur ukuran 120 kali 200. Atau bahkan ini 160 aja masih bisa. Karena ini masih cukup lebar ya. Tapi misalnya untuk ditempatin sama satu anak, pakai yang kayak gini aja, nggak terlalu lebar kasurnya. Jadi space yang lain itu bisa ditempatin untuk sesuatu yang berbeda. Misalnya ini nih, meja belajar gitu ya, tempat penyimpanan mainan, ataupun lemari pakaian juga bisa di sini. Untuk lantainya di kamar ini dia beda. Dia pakai vinil motif kayu seperti ini. Oke, tetangga. Dan sebelum masuk kamar anak, tadi sebenarnya ada kamar mandi nih. Ini kamar mandinya, kayaknya mirroring dengan yang di lantai 1. Tapi bedanya di sini adalah finishing dari dinding-dindingnya nih. Agak beda sedikit. Disusun motif herringbone seperti ini. Dan di sini ada hal yang menarik juga. Di sini bukan cuma pakai shower yang biasa seperti ini. Tapi dia pakai shower juga yang seperti air hujan dari atas gitu ya. Cobain apa? Jangan. Nanti saya basah. Ya, di sini kamar mandinya udah bisa memenuhi semua kebutuhan pemilik rumah di lantai 2. Wastafelnya lebih besar dari yang bawah, juga klosetnya nyaman posisinya di bagian sini. Oke, lanjut tetangga. Nah, kita di mana nih? Masih di lantai 2 ya. Tapi sebelum kita bahas kamar utama, saya mau kasih lihat dulu ini area yang menurut saya asik banget. Kenapa? Karena di sini masih cukup luas. Kalian bisa kasih layout seperti ini, artinya kalian bisa kasih living room kedua mungkin di lantai 2, atau bahkan ruang kerja. Bisa banget, karena ini masih, wah, lega nih tetangga. Ini kalau kalian mau jadiin kamar juga bisa nih. Ini masih lega banget. Jadi sebagai informasi tetangga, rumah ini punya kamar 3 plus 1. Plus 1-nya itu ART ya. Jadi 1 di bawah, 2 di lantai 2 ini. Tapi area ini kalau kalian mau bisa jadi kamar sendiri. Itu artinya kalian bisa jadi punya 4 kamar plus 1. Tapi itu terserah kalian ya. Jadi kalian mau bikin kamar ataupun bikin area kerja juga bisa. Dan di sini kenapa saya bilang proper banget buat ruangan lagi atau kamar? Karena di sini juga dapat bukaan ke bagian taman belakang rumah. Tuh. Jadi nggak ketutup ya. Sirkulasinya masih enak banget. Mantep ini sih. Keren-keren layoutnya. Dan tadi barusan saya lihat itu di bagian belakang rumah juga ada balkonnya ternyata, tetangga. Wow, cukup luas, ukuran 1 meter. Lebarnya ke samping itu sekitar 6 meter. Nah, disinilah terdapat toren atau bak penampungan air ya. Plusnya kalau misalnya dapat dijangkau dengan mudah, ya kita maintenance-nya gampang. Kalau ada apa-apa, mau bersihin, atau sekedar mau ganti pipa ataupun keran, di bagian situnya gampang banget, nggak perlu naik-naik ke bagian atas rumah. Mantep sih ini. Oke, di sini untuk akses ke balkon dia pakai pintu kaca dengan frame aluminium. Jadi misalnya dibuka ataupun nggak dibuka, sama aja, nggak menghalangi pandangan. Next, kita akhirnya masuk ke kamar tidur utama. Seperti apa sih kamar tidur utama di rumah tipe kaya ini? Nah, ini dia, benar-benar master bedroom ya. Karena dia memiliki luasan yang paling besar di rumah ini. Di sudut-sudutnya ini, kalau bisa kalian lihat interiornya,
dia dibuat melengkung seperti ini. Keren ya, jadi nggak terlalu kaku gitu ya. Dan di sini kalian bisa tempatkan kasur ukuran hingga king size, karena ini masih lega banget space-nya. Di kanan kiri bisa kalian taruh nakas ataupun lemari kecil. Oke, di bagian depannya terdapat TV. Kalau misalnya mau pasang TV di bagian depan sini ya. Tadi ada yang saya lewatin nih, tetangga begitu masuk, karena saya langsung fokus ke sana. Nah, ini di depan pintu ada area yang bisa dimanfaatkan untuk area rias. Jadi untuk para istri ini bisa dimanfaatin ya. Misalnya kalian beli rumah ini, pastiin area sini kalian manfaatin. Di sini menarik banget loh interiornya. Tuh. Masih ada space lagi buat nyimpen-nyimpen perkakas di rumah. Jadi kalau kalian punya koleksi baju ataupun pakaian yang banyak, bisa kalian taruh di sini tetangga. Tuh. Mantep sih ini. Untuk lantainya sama dengan kamar tidur anak ya. Dia pakai lantai vinil, motif kayu. Oke, lanjut. Selain kamar tidur, area rias, tentunya di kamar tidur utama ini ada area kamar mandi. Tapi di sini interiornya lucu. Ketika ditutup, dia seamless tetangga. Dia kamuflase dengan dinding di sebelahnya. Dan ketika dibuka, nah jadilah ruangan yang tentunya dibutuhkan untuk sebuah master bedroom. Ini kamar mandinya model linear, jadi dia segaris aja. Dan di sisi kanannya terdapat area shower. Nah ini sama ya, sanitarinya dia pakai yang model shower tangan seperti ini dan juga shower atas. Oke, untuk dindingnya dia pakai keramik mozaik tile seperti ini dan ini warna gelap tapi terdapat guratan-guratan berwarna emas. Mantep sih ini. Dan kamar mandi ini juga tergolong sehat ya karena dia masih punya bukaan berupa jendela di belakang kloset. Penasaran gimana cara bukanya nih? Oh ternyata gampang, tinggal ditarik. Ini masih agak kenceng ya, maklum rumah baru. Oke, jadi di kamar tidur utama ini selain tadi ada area tidur tentu saja dan juga area wardrobe dan hias maksud saya dan juga area kamar mandi. Di sini juga masih dapat balkon. Untuk aksesnya dia pakai pintu kaca seperti ini. Asik banget. Dan disinilah biasanya bapak-bapak mungkin yang relate ya, me time malam-malam kalau anak-anak udah tidur, biasanya tuh butuh waktu me time. Kayaknya ini tempat yang cocok buat me time di rumah. Karena di ini nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Cukup aja untuk naruh satu kursi yang nyaman buat selonjoran gitu ya. Dan juga coffee table yang kecil di bagian sini. Di sini view-nya mantep sih. Dan kalau tadi saya bertanya-tanya, ada apa tuh di bawah? Kok ada lekukan? Ternyata ini nih. Cakep, detailnya menarik banget ya. Untuk bikin lengkungan begini udah dipikirin coba. Gokil sih ini. Oh ya, atapnya saya belum mention ya. Atapnya di rumah ini dia pakai atap beton flat gitu ya. Dan juga rangkanya tentunya rangka baja ringan. Dan untuk plafon di bagian depan ini sudah dicat warna coklat gitu. Jadi warnanya dari depan itu cukup dinamis tapi tetap kalem gitu. Ya tetangga, barusan kita udah bahas rumah tipe kaya di klaster Baltik. Dan juga kalau kalian mau ada beberapa tipe lainnya dari rumah di klaster ini. Yuk kita lihat. Selain tipe kaya, di Synthesis Haze, tepatnya di klaster Baltik, juga ada tipe lainnya. Bedanya hanya di luas tanah, luas bangunan, dan juga layoutnya. Nah, tadi kan saya di awal bilang ya, buat teman-teman yang pengen punya rumah di Jakarta, banyak jalan wujudkan mimpi punya rumah di Jakarta nih. Termasuk buat beli rumah di Synthesis Haze. Lingkungan di dalam klaster Baltik juga didesain untuk bisa support kebutuhan aktivitas penghuninya. Ada fasilitas outdoor seperti lapangan basket, lapangan tenis, playground, green spine atau jalur jalan kaki. Nantinya juga ada premium clubhouse yang dilengkapi dengan kolam renang, gym, dan prayer room. Asik ya? Konsep hunian eksklusif, aman, dilengkapi fasilitas menarik di dalam area dan di sekitar area. Lokasinya strategis di daerah Cijantung dekat pintu tol Jor. Disupport juga transportasi umum seperti LRT, KCIC, dan juga MRT fase 4. Harganya gimana? Nah ini saya spill ya. Harganya mulai dari 2,4 M.
Gimana, masuk akal kan harganya? Dan nggak cuma itu, buat kalian yang tertarik, ada promo wujudkan mimpi dari Synthesis Haze berupa subsidi cicilan selama setahun, cicilan per bulan mulai dari 4 jutaan, dan juga free biaya DP. Serta voucher furniture Vivere senilai 50 juta rupiah. Promo wujudkan mimpi ini berlaku sampai Agustus dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Oke tetangga, barusan kita udah keliling ya rumahnya. Dan gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih rumahnya keren, konsepnya bagus, desainnya juga asik banget. Dan yang paling penting ini kamarnya banyak, ruangannya banyak, dan proper semua gitu. Dan yang nggak kalah penting, yang menurut saya juga menarik banget, lokasinya ada di Jakarta. Gimana lagi coba kita dapat rumah harga segini? Lokasinya Jakarta, bener-bener Jakarta. Dan kalau kalian masih penasaran, kalian langsung aja samperin rumahnya. Ini adanya di area Cijantung, Jakarta Timur. Kalian ketik aja di Google Maps, langsung ketemu tuh di pinggir Jalan Raya Jakarta Bogor. Letaknya strategis banget ya. Dan kalau mau telepon-telepon dulu, langsung aja hubungin, kontaknya ada di bawah sini. Dan mudah-mudahan langsung deal ya. Oke tetangga, makasih banyak udah nonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao.